Oke, shalom. Shalom. Kita mau mulai ibadah kita melalui online ini. Semoga para jemaat Tuhan bisa mengikuti dan juga bisa bersama-sama untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan melalui ibadah ini. Mari kita buka hati kita akan mulai ibadah kita. Berikan hatimu dengan sungguh-sungguh. Katakan kami ingin memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau yang layak kami sembah. Yesus, Kau sungguh baik.
kami membawa segenap kehidupan kami melalui ibadah online ini. Kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu terimalah sembah dan puji kami sebagai ungkapan rasa syukur kami betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Dan hari ini kami mau lebih lagi menikmati hadirat-Mu melalui ibadah. Kami berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Mari beri begitu. Shalom, Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ya, ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Amin. Kita merasa diberkati. Kita bilang kalau kita ini sehat, karena Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Amin. Amin. Dan kita mau mulai puji-pujian kita. Kita akan satukan pujian kita. Tiba saatnya.
Oke, shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih boleh beribadah, walaupun mungkin ibadah kita hanya di rumah, tapi saya yakin dan percaya bahwa hadirat Tuhan akan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Kita tetap berfokus dan tujuan kita hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan saya yakin dan percaya bahwa kabar kita atau keadaan kita saat ini sedang jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan pasti dalam keadaan baik, sukacita, walaupun mungkin keadaan kita saat ini kurang baik, tapi yakin percaya kita akan tetap bersyukur karena Tuhan ada dalam hidup kita. Ya, sebelum firman Tuhan saya sampaikan, ya terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sungguh kami merasakan Tuhan pertolongan anugerah yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Sungguh kami merasakan Tuhan bahwa Engkau ada campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam setiap situasi dan kondisi kami Tuhan, sungguh kami merasakan pertolongan-Mu. Mungkin Tuhan situasi kami saat ini Tuhan ada situasi-situasi yang tidak baik, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah adalah Allah yang mengerti, Allah yang peduli, dan tetap mengetahui setiap isi hati kami Tuhan. Bapa yang baik, ini hamba-Mu Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Pakai hamba-Mu secara luar biasa untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berbicara Engkau Tuhan melalui sidang jemaat-Mu Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi suatu keinginan-Mu, apa yang menjadi suatu kerinduan-Mu dalam setiap kehidupan pribadi kami Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan berbicara tentang bagaimana Allah berbicara melalui situasi. Ketika kita melihat banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab, Allah menyampaikan isi hatinya, atau Allah itu berbicara kepada tokoh-tokoh Alkitab itu, yaitu melalui situasi dan kondisi. Berbeda pada zamannya Adam dan Hawa. Pada saat itu sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka masih bisa berbicara langsung dengan Tuhan. Tetapi ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, maka Allah berinisiatif untuk berbicara melalui situasi dan kondisi. Saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam satu tokoh yang kita boleh dapat kita pelajari, yaitu Ayub. Bagaimana Tuhan ingin berbicara kepada Ayub melalui situasi dan kondisi. Kita tahu Ayub ini adalah seorang yang sangat takut akan Tuhan. Dia sangat cinta Tuhan, dia sangat baik kepada Tuhan dengan sangat saleh, jujur, dan setia kepada Tuhan. Orang-orang di sekelilingnya mengetahui bahwa Ayub ini adalah orang yang saleh. Bahkan Tuhan sendiri juga pun mengakui bahwa dia adalah orang yang baik, jujur, dan saleh. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ketika situasi yang kurang baik kita hadapi, kita harus berpikir bahwa Tuhan sedang ingin berbicara kepada kita. Mungkin ada banyak situasi dan kondisi yang kita alami. Ada banyak problema yang kita terjadi dalam setiap kehidupan kita. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih ada di dalam dunia ini, masalah pasti akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saya kira percaya ketika masalah itu terjadi dalam kehidupan kita, jemaat-jemaat yang tetap mempercayakan hidupnya kepada Tuhan pasti akan mengalami namanya kemenangan. Kemenangan itu akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi bukan hanya sekedar perkataan saja, tetapi harus sebuah tindakan. Ada satu hal yang harus kita lakukan untuk mencapai kemenangan itu. Bapak Ibu saudara terkasih sama Tuhan, kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Tokoh Alkitab ini adalah Ayub. Kita tahu betul ketika Ayub mengalami satu masalah yang begitu berat, anak-anaknya meninggal. Orang yang sangat dia cintai, anak-anaknya menjadi suatu penerus, menjadi suatu kebanggaan baginya, meninggal. Tanpa sebab, mereka tiba-tiba meninggal, dapat kabar meninggal. Bahkan setelah kejadian itu, semua hartanya habis. Kambing, domba, sapi, lembu, semua hartanya habis. Tidak tersisa sedikit pun. Sehingga istrinya mulai berbicara kepada Ayub, kutukilah Tuhanmu itu.
Karena dia sudah melakukan hal yang kurang baik kepada kita. Tetapi Ayub berkata, masakan engkau hanya menerima yang baik saja daripada Tuhan? Kita harus menerima dan mengucap syukur apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Bahkan sahabatnya, yang seharusnya boleh memberikan masukan kepadanya, justru malah menghakimi dia. Ini adalah salah satu sifat manusia. Ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan orang, manusia terlalu cepat untuk menghakimi. Begitu juga dengan sahabat-sahabatnya. Ketika masalah itu terjadi menimpa Ayub, sahabat-sahabatnya mengatakan, Ayub, coba deh lo koreksi. Masalah ini boleh terjadi atau berkat-berkat Tuhan terhambat datang kepadamu. Coba renungkan, mungkin kamu melakukan hal yang jahat kepada Tuhan. Tetapi Ayub berkata, tidak, aku tidak melakukan hal yang jahat kepada Tuhan. Aku tidak pernah melakukan kecurangan kepada Tuhan. Aku selalu kan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ayub berada dalam tekanan. Ayub benar-benar berada situasi yang sangat mengerikan, menakutkan. Orang-orang di sekelilingnya tidak ada mendukung dia. Orang-orang yang terdekat kepadanya tidak mendukung dia, tidak memberikan motivasi kepadanya, tidak memberikan semangat kepadanya. Kalau secara manusia mungkin bisa depresi, bisa gila, bisa stres. Tetapi Ayub tidak. Dia mencoba mempertanyakan hal itu kepada Tuhan. Ketika saudara-saudara sudah menyerang dia mempertanyakan kepada Tuhan. Tuhan, bukankah saya sudah melakukan hal yang baik kepadamu? Saya tidak pernah melakukan kecurangan kepadamu. Saya melakukan apa yang benar di hadapanmu. Ketika anak-anakku melakukan pesta pora, saya langsung berinisiatif untuk melakukan persembahan untuk memotong domba. Kalau mereka melakukan kejahatan. Tuhan, apalagi yang kurang kepada aku sehingga engkau menimpakan malapetaka yang sangat berat ini yang harus kuhadapi. Ayub mencoba mulai protes. Tetapi yang menarik di pribadi Ayub, dalam diri Ayub itu, ketika dia menyampaikan protes itu, tidak satu kata pun keluar dari bibir Ayub untuk mengatakan bahwa engkau melakukan curang kepadaku, atau mengatakan engkau tidak adil kepadaku, atau Ayub melakukan hal-hal yang berdosa, atau Ayub mengutuki Tuhan, atau Ayub berpaling kepada Tuhan. Ini adalah satu contoh yang boleh kita teladani terhadap diri Ayub. Sekalipun dia dalam masalah, sekalipun dia dalam tekanan yang sangat berat, Ayub tidak mempersalahkan Tuhan. Tetapi dia hanya ingin bertanya, Tuhan, mengapa hal ini terjadi kepada aku? Mengapa yang tidak baik ini harus aku terima? Ini berat rasanya. Semua sudah meninggalkan aku. Tidak ada lagi yang peduli terhadapku. Bahkan kalau kita melihat ketika semua sudah meninggalkan Ayub, semua sudah menjauh daripada Ayub, hartanya sudah habis. Bahkan seolah-olah juga Tuhan, sampai saat itu Tuhan seolah-olah berdiam diri. Tidak mau melakukan sesuatu. Tidak langsung menolong Ayub. Tidak langsung melakukan mujizat. Sehingga Ayub terus menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Dia ingin membela dirinya kepada Tuhan. Dia ingin membela dirinya kepada sahabat-sahabatnya bahwa itu semua tidak benar. Dia ingin menyatakan kepada Tuhan, aku adalah tidak orang berdosa. Tetapi Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, ini yang mau kita pelajari saat ini. Berarti judul perikop yang saya sampaikan kepada kita, judul firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita, Tuhan berbicara melalui situasi yang dihadapi Ayub. Boleh kita pelajari. Lihat, ketika Ayub sudah mulai menyampaikan isi hatinya, ketika Ayub sudah mulai berkomentar, dia ingin melakukan pembelaan terhadap dirinya. Lalu Tuhan berbicara kepada Ayub. Di situ Tuhan mulai berbicara. Tetapi Tuhan tidak langsung melakukan mujizat. Tuhan tidak langsung memulihkan keadaan Ayub. Tetapi yang diinginkan Tuhan adalah Tuhan ingin merubah cara berpikirnya Ayub. Karena pada saat itu, cara berpikirnya orang-orang pada saat itu, ketika saya melakukan yang baik, ketika saya melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan akan melimpah. Makanya ketika hal itu terjadi, pemikiran dia tidak sejalan lagi dengan apa yang salah terjadi.
Makanya Ayub bertanya itu kepada Tuhan. Makanya Tuhan ingin meluruskan pemikiran Ayub. Bahwa bukan hal itulah yang diinginkan Tuhan. Tetapi yang menjadi poin yang boleh kita petik dari pelajaran Ayub ini. Situasi dan masalah boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi jangan terlalu cepat kita berkomentar. Jangan terlalu cepat kita ingin membela diri kita kepada Tuhan. Tetapi izinkan Tuhan berbicara kepada kita. Izinkan Tuhan untuk menyampaikan apa yang sebenarnya yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan terlalu cepat menyampaikan isi hati kita. Tetapi mungkin kita berkata, bagaimana mungkin saya tidak membela diri saya sudah melakukan yang baik. Bagaimana mungkin saya mendengarkan suara Tuhan, sudah sangat mencekam situasi. Keadaan sangat berat. Situasi sangat menyakitkan untuk saya terima. Bagaimana mungkin saya akan mendengarkan Tuhan? Memang benar, secara manusiawi. Ketika masalah itu boleh terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada harapan lagi, seolah-olah tidak ada harapan lagi untuk kita bangkit, untuk kita lepas dari situasi itu. Memang sulit untuk kita mendengarkan suara Tuhan. Karena apa? Karena cenderung manusia pasti akan gelisah, takut. Yang artinya kita mulai meragukan atau bimbang terhadap kuasanya Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Jangan biarkan ketakutan itu menghantuimu terus. Jangan biarkan masalah itu menjadi suatu hal yang membuat engkau jauh daripada Tuhan. Tetapi biarkan masalah itu menjadikan engkau dekat kepada Tuhan. Biarkan masalah itu suatu cara bagi Tuhan untuk berbicara kepadamu, untuk menyampaikan apa isi hatinya kepadamu. Apa yang diinginkan Tuhan, rencana apa yang ingin Tuhan lakukan terhadapmu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ketika Tuhan sudah menyampaikan hal itu, maka Ayub menyesal, sangat menyesal. Kalau kita lihat di pasal 42, pasal yang terakhir, Ayub sangat menyesal apa yang telah dia perbuat. Ketika dia mulai menuntut Tuhan, ketika dia mulai membela dirinya terhadap Tuhan, dia menyesal. Dia mengatakan, Tuhan, aku tahu bahwa rancanganmu tidak pernah gagal. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dulu aku mengenal engkau hanya melalui orang-orang saja. Tetapi hari ini, aku mengetahui engkau, aku mengenal engkau melalui pengalaman pribadiku secara langsung. Di sini Ayub sadar. Dan dia menyesal, sangat menyesal. Kalau kita lihat, baca di dalam pasal ke-2. Ayub sangat-sangat menyesal. Dia mendebui kepala badannya, seluruh badannya dengan debu. Itu artinya dia sangat menyesal dengan perbuatannya. Dia merasa benar di hadapan Tuhan. Memang benar. Ayub tidak melakukan hal yang curang di hadapan Tuhan. Tetapi kita harus melihat perspektifnya Tuhan. Jangan melalui pandangan kita, tapi kita harus melihat kacamatanya Tuhan. Jangan terlalu cepat mengatakan bahwa saya ini sudah layak di hadapan Tuhan. Tetapi terus koreksi sampai di mana. Izinkan Tuhan terus menyelidiki hati kita. Izinkan Tuhan terus mengkoreksi hati kita. Ketika Tuhan sudah menyampaikan itu kepada Ayub, maka Ayub tersadar. Dia menyesali, sangat menyesal. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Hal apa yang boleh dapat kita pelajari dari Ayub? Situasi yang mencekam di dalam hidup Ayub. Yang pertama, boleh kita pelajari adalah ketika situasi itu boleh terjadi dalam kehidupan kita, mungkin tidak ada harapan lagi. Masalah-masalah terlalu terjadi dalam kehidupan kita seperti saat ini, masalah COVID-19. Kita susah mendapatkan pekerjaan. Mungkin ada banyak kita kehilangan pekerjaan. Ekonomi kita mulai melemah. Kita mulai bingung. Bahkan anak-anak juga mulai masuk sekolah. Kita bingung mencari uang dari mana. Anak-anak kita mulai kuliah lagi. Kita bingung untuk mencari uang dari mana. Tetapi izinkan Tuhan untuk berbicara kepadamu. Pasti Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan membuka jalan. Tidak yang mustahil bagi Tuhan. Jangan biarkan masalah itu menjadi seolah-olah masalah itu lebih besar daripada Tuhan kita. Kita tahu Tuhan kita lebih besar dari setiap apapun. Yang kedua,
melalui situasi dan masalah ini kita lebih mengenal pribadinya Tuhan. Seperti Ayub tadi. Dia mengenal Tuhan dulunya hanya melalui orang. Yang artinya dia mengenal Tuhan itu hanya melalui pemikiran dia. Oh, Tuhan itu kayaknya seperti ini. Tuhan itu sepertinya seperti ini. Sehingga dia melakukan hal-hal yang baik terhadap Tuhan. Sehingga dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan, engkau itu mengenal aku itu bukan hanya melalui orang saja, tetapi engkau mengenal aku secara pribadi. Mengalami langsung hubungan yang sangat erat terhadap Tuhan. Baru kita boleh dapat mengerti apa yang diinginkan Tuhan. Jikalau kita melihat, kita bandingkan salah satu tokoh di Alkitab juga, Raja Hizkia. Raja Hizkia ini adalah orang yang kita kenal juga orang yang baik. Berbeda dengan bapak-bapak leluhurnya. Bapak-bapak leluhur melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Bapak-bapak leluhurnya melakukan penyembahan berhala. Tetapi Hizkia tidak. Dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dia membuang semua berhala-berhala. Dia tetap berada dalam jalurnya Tuhan. Dia mendengarkan isi hatinya Tuhan. Tetapi suatu titik ketika Raja Hizkia dinyatakan mengalami satu penyakit, dia akan meninggal. Raja Hizkia menuntut Tuhan juga. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Alkitab, di Tawarik atau Raja-Raja, dia membela dirinya. Tuhan, aku sudah hidup benar di hadapanmu. Aku membuang semua berhala-berhala yang telah dilakukan oleh ayahku, oleh nenek moyangku. Aku mendengarkan apa yang engkau inginkan di dalam kehidupanku. Tetapi, mengapa aku harus mengalami kejadian demikian? Mengapa aku harus meninggal pada usia yang seharusnya saat ini usia produktif untuk memimpin bangsa ini? Ketika dia sudah menyampaikan unek-uneknya, ketika dia sudah menyampaikan pembelaannya kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan doanya. Tuhan mengabulkan doanya. Sehingga Raja Hizkia ditambahkan umurnya. Tetapi Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, kesempatan yang diberikan Tuhan kepada Raja Hizkia tidak dipergunakan Raja Hizkia dengan baik. Jikalau kita lihat di akhir hayatnya ketika dia meninggal, dia malah menyimpang daripada Tuhan. Dia menjauh daripada Tuhan. Dia melakukan hal-hal yang menyakitkan Tuhan. Itu makanya sangat Alkitab ada mengatakan adalah baik ketika mengawali segala sesuatu baik. Tetapi adalah lebih baik ketika kita mengakhirinya juga dengan baik. Jangan kita di startnya baik, tetapi di akhirnya kurang baik, tidak baik seperti Raja Hizkia ini. Lebih baik kita mengawalinya dengan baik dan mengakhirinya juga dengan baik. Seperti Daud. Dia mengawali hidupnya dengan baik, dia mengenal Tuhan, dia mencintai Tuhan. Walaupun mungkin memang dia melakukan dosa, tetapi dia menyesali dosanya. Sehingga dia berbalik kepada Tuhan. Dan di akhir hayatnya, dia tetap cinta kepada Tuhan. Dia tetap berada dalam kebenaran firman Tuhan. Dia tidak melenceng. Dia tetap berada dalam jalurnya Tuhan. Perbedaan yang sangat jelas di antara kedua tokoh Alkitab ini, yaitu Raja Hizkia dan juga Ayub. Ketika Tuhan menegur Ayub dan memulihkan keadaannya, Ayub bertobat. Dia menyesali semua kelakuannya. Dia menyesal apa yang diperbuat dan mengerti apa rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini yang boleh kita dengar menjadi kekuatan dan penopang dalam setiap kehidupan kita dan boleh menegur dalam setiap kehidupan kita. Biarlah situasi dan kondisi ini kita gunakan untuk mempererat hubungan kita kepada Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.